Shalom. Biarlah sore hari ini kita tetap bersuka cita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan apapun hari ini kami mau tetap bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus selalu baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami memuji muliakan nama Tuhan karena Engkau Allah kami yang besar, sungguh besar dan teramat besar dalam kehidupan kami. Kami mulai ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Segala sesuatu tercipta
Tuhanku. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu yang selalu baru dan selalu kami rasakan. Bahwasanya Engkau sungguh baik, teramat baik, sangat baik dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk sore menjelang malam ini kami bersama-sama hendak belajar lagi kembali untuk mempelajari melihat firman Tuhan. Bagaimana sebuah pesan dilepaskan kepada kami, beri kami kemampuan untuk mendengarnya, beri kami kemampuan untuk menyerapnya, beri kami kemampuan untuk memahami maksud Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Tuhan tolong kami semua, tolong yang menyampaikan, yang mendengarkan sama-sama diberkati. Kami sambut firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore, Tuhan memberkati kita kembali lagi. Kita sore hari ini akan belajar bersama-sama, kita melihat di dalam Alkitab, kita mau belajar bersama-sama tentang satu tema yang saya beri judul pada sore menjelang malam ini, kebutuhan yang mendesak. Atau boleh dikata kebutuhan yang mendesak itu berlawanan ataupun bertolak belakang dengan kepedulian. Berlawanan dengan kepedulian begitu. Nah, mari kita melihat bahwa apakah kebutuhan yang mendesak itu, saya menulis di sini, apakah kebutuhan yang mendesak itu dapat membenarkan ketidakpedulian pada sesama yang juga berkebutuhan mendesak. Jadi kita melihat di sini ini kebutuhan melawan kepedulian. Jadi yang mendesak melawan dengan kepedulian kepada sesama. Kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal yang kelima, kita lihat di sana. Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita lihat di situ, saya akan baca lagi dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Baik, sampai demikian jauh pembacaan atau bagian yang kita bacakan pada hari ini. Dan mari kita melihat bahwa inilah peristiwa yang terjadi di serambi atau di pinggiran kolam Betesda, kolam yang dimana menjadi tempat penyembuhan, mujizat terjadi, dan banyak orang yang disembuhkan di sana. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah judul yang saya berikan lagi sore hari ini adalah kebutuhan yang mendesak. Dan ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh masing-masing kita.
pertanyaan ini perlu kita renungkan dan setiap pribadi kita akan menjawabnya di dalam diri kita sendiri. Apakah kebutuhan saudara dan saya yang mendesak dapat membenarkan ketidakpedulian pada sesama yang juga berkebutuhan mendesak? Saya ulangi sekali lagi, tolong perhatikan baik-baik dan renungkanlah pertanyaan ini. Apakah kebutuhan yang mendesak itu dapatkah membenarkan ketidakpedulian pada sesama yang juga berkebutuhan mendesak? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca dalam Injil Yohanes tadi dan kita melihat inti beritanya yang sore hari ini menjadi penekanan adalah di ayatnya yang ke-7. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Perhatikan di sini bahwa ada dua penekanan di situ yang perlu kita renungkan. Yaitu adalah bagian yang pertama, kita lihat bahwa harapan orang tersebut, harapan si penderita ini pria yang paling malang. Saya katakan pria yang malang. Karena apa? 30 tahun dalam penderitaan penyakitnya, tidak ada informasi atau tidak diinformasikan apa penyakit yang sebenarnya yang dideritanya. Tetapi ada kesan di situ bahwa dia tidak bisa berdiri dan berjalan. Jangankan berjalan, berdiri saja tidak bisa untuk berdiri. Dan 30 tahun dalam penderitaannya, dan sesudah beberapa lama ia tampil datang ke tepi kolam Bethesda untuk mengalami kesembuhan. Nah, pertanyaan di sini, sudah berapa lama ia menunggu di tepi kolam itu? Sudah berapa lama di tepi kolam itu? Apakah dia datang lebih awal atau pertengahan atau terakhir? Tidak ada info. Dia yang datang duluan atau orang lain yang lebih dulu daripadanya. Nah, kita melihat bahwa ketika dia berada di pinggiran kolam, di tepi kolam itu, ada dua persoalan, ada dua penekanan yang perlu kita renungkan dari ayatnya yang ke-7. Kalau kita perhatikan ayat ke-7, kita lihat jawabannya. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Ini yang pertama, bahwa mengharapkan pertolongan dari orang lain, bahwa mengharapkan kepedulian dari orang lain, menantikan uluran tangan dari orang lain, menunggu adakah orang yang berbelas kasihan, menanti adakah orang yang melihat dan mengetahuinya, tetapi bertindak dengan mengulurkan tangan atau tampil atau datang kepadanya dan berkata, "Aku akan menolongmu." Dan ini sebuah harapan, sebuah penantian, sesuatu yang dia menunggu kemudian dan berharap ada orang yang bermurah hati. Karena itu ketika Yesus bertanya kepadanya, dia mengatakan tidak ada orang. Nah, ini memberikan kesan bahwa dia sedang menunggu adakah orang yang mau menolongnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari itu adalah kita melihat ayat bagian kalimat selanjutnya dikatakan, apabila, kembali lagi ke ayat 7 tadi, apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, ini yang kedua, bahwa dia tidak berharap, tidak tinggal di tempatnya, tidak tidur saja dan menunggu orang datang untuk menolongnya.
Tidak berharap saja untuk ada belas kasihan dari orang lain, ada kepedulian dari orang lain, ada perhatian dari orang lain, ada pertolongan dari orang lain. Dia tidak sekedar hanya tinggal berharap dan menunggu. Tetapi yang kedua berkata bahwa dia juga berjuang. Dia juga berusaha. Dia ada tindakan. Di samping berharap dan menunggu, tapi ada action, ada tindakan, ada perbuatan, ada dorongan, ada gerakan yang ia lakukan. Bahwa dia juga berjuang dalam keterbatasan ruang geraknya karena fisiknya yang tidak bisa menolong dia seperti orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, perjuangan ini terus menerus. Tidak tahu berapa kali dia melakukannya. Selama orang berjuang atau selama berapa kali air kolam itu bergoncang, mungkin di waktu-waktu itu juga ada perjuangan. Tapi kita lihat bahwa perjuangannya tetap perjuangan, tidak sampai pada tujuan karena orang lain lebih cepat daripada dia. Nah, keterbatasan daripada fisiknya karena penyakit yang melilit hidupnya, karena keberadaan, karena kekurangannya, karena keterbatasannya, dia tidak bisa lebih cepat daripada orang yang lain. Karena itu meskipun ada harapan, meskipun ada perjuangan, ada gerakan, ada perjuangan, ada sebuah tindakan yang dia lakukan, tetapi selalu ketinggalan. Tetapi selalu terlambat. Tetapi selalu orang lain mendahuluinya yang punya kelebihan di situ. Nah, ini jadi kita melihat bahwa hal yang sangat jelas di sini, begitu air kolam itu bergoncang, semua orang berebut. Semua orang berebut saling mendahului untuk mengalami mujizat, untuk mengalami kesembuhan. Nah, kita lihat bahwa tidak ada orang yang peduli. Yang pertama, orang yang dahulu, apakah orang-orang yang datang itu ada orang yang terlambat atau orang yang dari belakang dia lebih dulu? Atau ada orang yang lebih dulu dan dia dari belakang datang? Tapi kita melihat di sini ada kesan yang perlu kita belajar. Kita lihat bahwa pertama, tidak ada orang yang mau melihat ataupun tahu tentang dia, tapi mereka tidak peduli. Apakah ada orang yang mau bersikap untuk melihat, menolongnya? Tidak ada. Walaupun di situ mungkin mereka tahu, ataupun ada orang lain yang membawa keluarganya ke situ. Nah, Bapak Ibu Saudara diperhatikan baik-baik. Ini kondisi lebih parah. Karena 38 tahun menderita. Tetapi hari itu di tepi kolam Bethesda lebih menderita lagi. Sebab mujizat itu terjadi di depan matanya. Tetapi ia tidak bisa mengalaminya. Karena keterbatasan. Karena harapan mendapat pertolongan dan belas kasihan ataupun juga kepedulian dari orang lain tidak sampai kepadanya. Nah, Bapak Ibu, ini sangat menyakitkan. Saya tidak tahu kalau posisi saudara ada di situ. Posisi saudara seperti dia. Posisi saya seperti dia. Oh, apa yang kita akan rasakan? Apa yang kita akan katakan di dalam diri kita? Ada terhadap orang lain. Apa yang kita sedang pikirkan? Bahwa perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang sudah terjadi di depan mata, ada di depan mata, hanya tinggal beberapa langkah untuk mendapatkan tujuannya, tidak sampai juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah orang-orang yang berebut lihat air mulai goncang dan semua orang berebut, semua orang berlomba-lomba, saling mendahului untuk mendapatkan kesembuhan? Apakah ada orang yang mau bersikap untuk melihat bahwa ada orang yang lebih menderita dan tidak bisa, lebih sakit lebih dulu? Apakah ada orang yang mau mendahulukan orang-orang yang tua, para lansia lebih dulu? Apakah mereka ada yang bersikap untuk mendahulukan anak-anak daripada orang dewasa?
Apakah ada mereka yang melihat bahwa yang lebih sakitnya lebih parah yang didahulukan daripada yang lain? Kesannya tidak demikian. Nah, tidak ada satupun yang peduli untuk membantu orang yang terlalu lemah. Tidak ada satu orang pun yang mau melihat dan peduli terhadap orang yang tak berdaya. Tidak ada seorang pun yang mau berpaling dan melihat untuk perlu memberikan pertolongan kepada orang yang paling menderita bahkan tak berdaya dan susah untuk menjangkau tempat di mana penyembuhan itu terjadi, yaitu ketika air kolam itu mulai tergoncang. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ada di situ. Ada orang-orang yang mungkin juga hadir di situ. Mereka mungkin tidak sakit dan membawa keluarga mereka, anak mereka, saudara mereka untuk datang mengalami kesembuhan. Jadi ada orang-orang yang mungkin ada di situ, atau saudara dan saya, kita juga ada di sekitar situ karena membawa keluarga dan saudara kita. Dan kita ada di situ dan kita melihat kejadian itu terjadi. Tapi saudara, kita hanya atau mereka hanya ingat dan peduli kepada diri mereka sendiri. Mereka hanya peduli kepada diri mereka sendiri. Ataupun juga kepada keluarga kerabat mereka sendiri. Sehingga tidak ada yang peduli untuk menolong orang tersebut. Memang benar, mereka juga punya kebutuhan. Memang benar, mereka punya kebutuhan yang mendesak. Sembuh dari sakit. Kebutuhan yang sangat mendesak untuk sembuh dari sakit. Jadi seandainya kita juga hadir di tepi kolam Bethesda, mengantar anggota keluarga yang sakit, tapi seperti tadi saya jelaskan, dan ikut menanti mujizat di sana. Apa yang akan kita lakukan ketika air kolam itu mulai bergoncang? Pertanyaan saya kepada saudara dan Bapak Ibu sekalian. Fenomena atau keadaan ini juga sering kita temukan dalam perjalanan hidup ini. Bahwa kebutuhan yang mendesak itu, apakah bisa membenarkan ketidakpedulian kita terhadap orang lain? Oh, aku memang tidak bisa menolong dia karena aku juga butuh. Aku tidak bisa punya waktu juga untuk menolong yang orang lain, bisa membantu mereka karena aku juga punya waktu hanya untuk diriku dan keluargaku. Aku tidak bisa melakukannya bagi mereka karena aku sendiri kekurangan. Aku tidak bisa melakukannya bagi mereka karena aku juga sangat perlu. Aku tidak bisa melakukannya karena aku melihat bahwa yang kuberikan ini juga hanya cukup untuk aku dengan keluargaku. Aku tidak bisa membagi karena aku juga sendiri mengalami kekurangan. Aku tidak bisa memberi karena aku juga terbatas untuk memberi. Alias aku belum punya kelimpahan untuk memberi. Dan seterusnya dan sebagainya. Apa yang akan kita lakukan ketika kita ada di situasi seperti itu? Apa yang akan kita bertindak atau kita kerjakan ketika air kolam itu bergoncang? Apakah kita akan mendahulukan mereka yang datang lebih dulu? Kalau itu sebuah antrian, pertanyaan saya, begitu air goncang, apakah saudara dan saya akan memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah datang duluan dan lama menunggu? Yang kedua, ataukah kita membantu mereka yang lebih parah sakitnya? Kita bisa melihat bahwa mereka lebih parah, mereka lebih membutuhkan. Saya juga membutuhkan, tapi kelihatannya mereka lebih memerlukan. Apakah kita mau membantu mereka yang lebih parah, lebih membutuhkan pertolongan? Supaya mereka dibawa masuk terjun ke dalam kolam dan mengalami kesembuhan.
supaya mereka ditolong oleh karena kita memberikan kesempatan kepada mereka dan memberi mereka jalan untuk mengalami sebuah terobosan. Yang berikut, ataukah tanpa hiraukan, atau kita tanpa hirau dan peduli kepada siapapun, kita angkat dan gendong keluarga kita sendiri dan menceburkannya ke dalam kolam. Seandainya kalau kita ada di tempat kolam. Paling-paling kita berkata, aku mau melakukan bagi keluargaku lebih dulu sebelum orang lain. Mungkin itu yang terakhir kita bisa lakukan. Ataupun seperti yang kujelaskan tadi dari awal. Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih fokus. Kebanyakan orang lebih fokus kepada diri sendiri. Karena sama-sama punya kebutuhan apalagi mendesak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah yang kita belajar melihat dari pengalaman orang ini. Bagaimana kita merefleksikan kesan ini dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana kita mengaplikasikan pengalaman ini dalam hidup kita. Bagaimana kita menerapkan kebenaran ini dalam hidup kita. Sesuai dengan ajaran Tuhan untuk punya mata yang dapat melihat menembus kesusahan, penderitaan, kelemahan, kesakitan, ketidakberdayaan sesama kita yang lain. Dan apakah saudara dan saya punya hati yang namanya peduli? Kalau berbicara, banyak orang bisa berbicara. Kalau bersuara, banyak orang bisa bersuara. Kalau berkata-kata, banyak orang bisa berkata-kata. Tetapi untuk mengambil sebuah tindakan, orang pikir-pikir dulu. Orang akan memperhitungkan untung rugi. Orang akan memperhitungkan apakah itu memberikan dampak positif bagiku. Atau paling tidak keuntungan bagiku. Kita mencoba untuk mengambil keuntungan, kelebihan daripada apa yang kita mau lakukan bagi orang lain. Ketika kita ada dalam posisi perhitungan seperti itu, saya berkata kepada saudara bahwa kita tidak akan bisa menjadi berkat. Karena ada pertimbangan dan ada perhitungan. Dari sini kita belajar, kita peduli terhadap orang yang membutuhkan, terdesak, mendapatkan berkat ganda. Orang yang peduli selalu mendapatkan berkat ganda. Saya percaya itu berkat ganda. Orang yang peduli dihormati dan dikenang. Dengarkan baik-baik. Orang yang peduli dihormati dan dikenang. Orang yang mendahulukan sesamanya mendapat lebih banyak daripada yang diharapkan. Contoh Alkitab sudah memberikan kita kesan atau sebuah contoh yang jelas kita baca di Alkitab. Pengalaman daripada Abraham dan Lot itu menjadi pengalaman. Satu referensi yang saya coba kutip untuk kita sore hari ini. Bagaimana Bapak Abraham memberikan kesempatan. Itu adalah sebuah kepedulian. Karena ia juga memperhatikan keponakannya. Dalam kondisi dia berkata kita tidak boleh bertengkar. Kita pisahkan diri. Tapi engkaulah yang memilih lebih dulu kemana engkau pergi. Baru aku juga menentukan perjalanan. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Orang yang peduli selalu mendapatkan berkat ganda. Karena ketika Lot memilih untuk pergi di lembah Sodom, di sana untuk tinggal di sana, Tuhan berfirman kepada Abraham, berdiri dari tempatmu dan lihatlah. Ke timur, utara, barat dan selatan. Semua tempat itu kuberikan kepadamu. Bukankah lebih banyak daripada yang dipilih oleh Lot? Jadi saya terlalu yakin dan percaya bahwa orang yang mempunyai kepedulian, yang punya belas kasihan,
yang punya niat untuk selalu mendahulukan orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain, membuka jalan bagi orang lain, memberikan pertolongan bagi orang lain, dihormati oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah bersikap demikian kepada saudara, tentu Dia akan memberkati saudara. Apa yang saudara pikirkan dan harapkan, itu akan datang lebih daripada yang saudara bayangkan. Itu akan datang lebih daripada apa yang saudara harapkan. Jika kita mengerti ajaran ini, kita berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Saya terlalu percaya, mari kita belajar dari pengalaman ini. Dan Alkitab itu mengajar, bagian-bagian dalam firman Tuhan telah mengajar kita. Kita mengerti ajaran ini sungguh-sungguh untuk melihat bahwa kasih karunia, kemurahan Tuhan memberikan kita rasa belas kasihan. Memberikan kepada kita kepekaan, memberikan kepada kita kepedulian, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah jawabannya, nanti saudara akan menjawab sendiri pertanyaan yang dari awal saya sudah sampaikan. Apakah kebutuhan yang mendesak? Saya ulangi. Apakah kebutuhan saudara dan saya yang sangat mendesak dapat membenarkan ketidakpedulian kepada sesama yang juga berkebutuhan mendesak? Kita masing-masing akan menjawab pertanyaan ini dalam diri kita. Supaya kita tahu bagaimana kita belajar tentang hidup ini. Supaya di mana kita pergi dan kemanapun kita tampil, selalu kita jadi berkat. Saya mau ulangi lagi. Orang yang memiliki belas kasihan, kemurahan hati, dan kepedulian terhadap sesamanya, dihormati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk sore hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami untuk mengerti tentang pengajaran ini. Dan kami mulai belajar masing-masing menjawab pertanyaan ini di dalam diri kami. Dan kami menguji diri kami dengan kebenaran firman dan dengan Engkau sendiri. Apakah kami memiliki hati nurani yang baik, yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain? Apakah kami punya kemampuan untuk melihat kekurangan orang lain? Apakah kami punya kemampuan untuk melihat kebutuhan orang lain lebih dulu daripada kebutuhan kami? Tuhan, tolong kami supaya kami dapat pergi dan selalu menjadi berkat. Ketika hal-hal yang demikian terjadi di depan mata kami, di sekitar kami, tolong kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang peduli terhadap sesama kami. Meskipun kami dalam kekurangan, meskipun kami juga membutuhkannya, meskipun kami di dalam keterbatasan, tetapi apa yang Engkau berikan kepada kami belajar untuk membagikannya kepada orang yang lain yang juga membutuhkannya. Kami terlalu percaya bahwa Engkau sangat tertarik dan menghargai dan menghormati orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat pengalaman ini kami berdoa supaya mereka yang sakit disembuhkan. Dan kami percaya Yesus lebih peduli. Seperti Dia datang, Engkau datang sendiri dan berdiri di depan orang yang sakit itu dan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang itu mengalami kesembuhan. Ternyata Yesus lebih peduli daripada banyak orang yang ada di tepi kolam itu. Tolong kami untuk mengambil sikap Yesus. Tolong kami memiliki hati seperti Yesus untuk tampil dan memberikan pertolongan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau sangat peduli terhadap kami. Kalau di antara kami yang masih menderita dan sakit entah berapa lama, kami tahu dengan pasti sore hari ini firman Tuhan berkata, Yesus yang sangat peduli bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus.
yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, yang berkelebihan membagi-bagikan kelebihannya. Tuhan memberkati kita dan Tuhan tetap memakai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan lewat pelayanan kasih karunia Roh Kudus menyertai saudara dan saya dan memberikan kepada kita belas kasihan dan kepedulian terhadap sesama dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.